kring 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 kring. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Elis, Bu Dia lagi di mana nih sekarang Bu Dia? saya masih di kelas Bu Elis. Tapi nanti 30 menit lagi saya udah selesai ngajarnya. Gimana? Ada apa Bu Elis? Gitu. Oke. Bu Dia ada waktu nggak? Ada waktu senggang nggak? Saya pengen ngobrol nih Bu Dia. Iya, kebetulan ini kelas terakhir saya. Gimana? Oke, saya tunggu deh Bu Dia. Iya Bu Dia Kak, ada waktunya kapan? habis kelas ini langsung ya, nanti 30 menit kurang lebih kita ketemu di ruang UKS ya Bu Elis ya? Iya, nanti saya tunggu di ruang UKS ya Bu Dia ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dia. Sama-sama Bu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dia. Gimana kabarnya Bu Dia? Waalaikumsalam Bu Elis, alhamdulillah saya baik-baik aja. Dengan Bu Elis sendiri gimana kabarnya ini? Ya Bu Elis, Bu Elis sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga sehat, alhamdulillah Bu Dia. Tapi nampaknya kedatangan Bu Elis kali ini agak sedikit berbeda nih saya lihat. Iya, Agak betul, sedikit lesu, terus kurang bersemangat gitu. Ayo, ada apa nih Bu Elis? Iya betul banget Bu Dia. Saya ini ada sedikit masalah ini Bu Dia. Bukan masalah sih sebetulnya. Ini lebih ke curahan ya Bu Dia. Iya, curhat ya. Iya betul. Kebetulan memang kemarin saya setelah ngobrol-ngobrol itu Bu Dia ada laporan mengenai Oh gitu. kelas. Oh iya. Ini apa yang bisa saya bantu nih guys ya? Iya, Bu Dia, saya kemarin itu dapat laporan ya dari guru mapel ceritanya nih. Jadi ada anak-anak kelas saya ya, sebagian di kelas itu yang memang ucapannya atau kata-katanya gitu kan banyak yang tidak baik gitu kan, ada yang kasar, tidak sopan, kemudian tidak adanya juga saling menghormati dan menghargai. Saya juga sempat dapat laporan juga ada anak yang mengejek dengan nama orang tua. Gimana itu ya? Iya. Sampai kaget dengar laporan seperti itu. Iya, pantesan dari saya melihat Bu Elis bercerita ini agak nggak begitu bersemangat ya, agak lesu. Ternyata itu ya permasalahannya ya. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi tujuan Bu Elis ini kira-kira, kalau boleh saya tahu? Iya, sebetulnya sih memang di awal itu saya mau sharing sama Bu Dia karena memang belum adanya untuk anak didik saya itu belum adanya rasa tanggung jawab, saling menghormati, sehingga tanggung jawab atas dirinya sendiri pun memang belum ada karena dari tidak menghormatinya itu, dan salah satu tadi berkata kasar ya, atau menghina nama orang tua. Gitu. Kira-kira solusi yang akan Bu Elis ambil dari hambatan tadi? Iya, sebetulnya di awal tahun ajaran dia saya sudah membuat kesepakatan kelas ya, kelas ya, setuju saya. Dimana memang keyakinan kelas itu kan tujuannya untuk mewujudkan gitu keyakinan anak-anak, kesepakatan atau harapan anak-anak selama 1 tahun ke depan gitu. Iya, betul. Kesepakatan kelas itu kan walaupun sambil berjalan sesuai proses pembelajaran pasti ada mungkin tambahan atau bisa dikurangi, artinya bisa direvisi gitu kan. Itu yang sudah saya lakukan. Itu udah bagus Bu Elis gitu. Berikutnya apa rencana Bu Elis dalam mencapai tujuan ini Bu Elis, salah ini?
Kalau untuk rencana saya, memang dari awal tadi seperti saya sudah ucapkan, sudah katakan bahwa saya sudah membuat kesepakatan kelas tersebut supaya memang untuk mewujudkan keyakinan kelas itu. Jadi biar anak-anak tahu nih apa yang mereka lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas tersebut atau memang tidak gitu kan. Dan memang keyakinan keyakinan kelas tersebut diharapkan mereka dapat mewujudkannya gitu kan. Yang kemudian kita kuatkan lagi, kami kuatkan lagi dengan tujuan tersebut untuk yang pertama yang pasti itu penguatannya adalah kolaborasi antara guru dengan guru mapelnya gitu kan, dan untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut sehingga mudah-mudahan insya Allah pinginnya ya kelamaan dari kesepakatan kelas itu akan timbul rasa tanggung jawab mereka, kemudian rasa saling menghormati, menghargai sendiri tanpa dorongan dari orang lain, tapi dari dalam diri. Gitu. Iya, saya bisa ngebayangin Bu Elis pada saat proses membuat kesepakatan kelasnya itu mungkin betapa antusiasnya ya anak-anaknya dalam membuat kesepakatan kelasnya ya. Iya begitu. Selanjutnya Bu Elis. Sangat sekali ketika mereka mempunyai harapan dan keinginan untuk kelas mereka ke depan. Iya, baik. Rencana itu sudah bagus ya Bu Elis ya dilakukan ya gitu. Selanjutnya Bu Elis, strategi apa yang akan Bu Elis ambil yang kemudian bisa dijadikan prioritas Bu Elis? Iya, untuk strateginya yang pasti saya memprioritaskan kolaborasi antara guru mapel, sepakat, guru kelas dengan guru mapel, di mana untuk menerapkan hal tersebut kan tidak mungkin kita sendiri atau guru kelas sendiri. Betul. Atau kolaborasi antara guru dengan guru mapel gitu, di mana dari kolaborasi tersebut insya Allah bisa terwujud keyakinan kelas tersebut. Dan yang pasti kolaborasi yang kedua itu adalah orang tua murid, di mana orang tua murid tersebut mereka kan sebagai guru di rumah gitu ya. Jadi mereka bisa di rumah menasihati gitu kan, anaknya di rumah untuk membiasakan atau pembiasaan berkata-kata yang baik, kemudian yang memang bisa saling menghormati, saling menghargai, sehingga nanti dari nasihat atau dari pembiasaan tersebut mereka bisa terapkan di kelas gitu kan, atau dimanapun mereka berada sebagai suatu tanggung jawab. Yang bisa mereka terapkan di mana saja gitu. Iya betul, bagus Bu Elis sudah membuat strategi ya dari masalah ini gitu. Berikutnya komitmen seperti apa yang akan Bu Elis ambil dari rencana aksi yang sudah Bu Elis susun tadi? Iya, yang pasti saya melakukan kolaborasi tersebut dengan rekan sejawat, dengan guru mapel, juga dengan pasti orang tua di rumah gitu kan. Dan mereka yang tadinya perilakunya tidak baik, tidak sesuai gitu kan, insya Allah menjadi baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu kita semua para guru gitu kan. Anak kita menjadi anak yang berkarakter dan memiliki akhlak yang baik, akhlakul karim gitu. Alhamdulillah gitu kan ya. Iya, sepakat saya Bu Elis ya. Terus Bu Elis sudah membuat komitmen ya tadi ya. Kemudian kira-kira siapa ya yang Bu Elis ajak, yang bisa membantu Bu Elis untuk menjaga komitmen itu bisa tetap berjalan? Iya, tentunya selain guru dengan siswa juga sejawat, guru mapel gitu kan, dan yang pasti dengan orang tua di rumah, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan semuanya terwujud gitu. Betul.
iya betul. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching kita kali ini, Bu Elis? Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya, bagus sekali karena memang dari coaching ini ya saya yang awalnya tadinya Bu Diah bilang saya kurang bersemangat gitu kan, karena memang dari udah kelihatan sekarang, udah kelihatan perubahannya dari tadi pertama kita ketemu dengan di akhir ini udah Bu Elis udah bisa tersenyum agak sedikit lebar. Tadinya mungkin tersenyum sedikit gitu, sekarang sudah tersenyum sedikit lebar. Iya. Betul dia, karena memang dari coaching ini saya juga punya gambaran gitu kan apa yang memang harus saya lakukan ke depannya dan tujuan apa yang memang saya inginkan tentunya untuk anak-anak kita. Dan nanti apabila memang aksi nyata saya nanti sekiranya yang saya lakukan belum berhasil gitu kan, jangan bosan-bosan ya Bu Diah untuk mendengar sharing saya untuk kita berbagi gitu. Waktu saya untuk Bu Elis 24 jam, silakan hubungi saya kapan aja. Subhanallah. Saya siap membantu Bu Elis. Teman berbagi ya Bu ya. Siap. Mantap. Siap. Alhamdulillah ya Bu Elis ya. Bu Elis juga sudah menemukan masalahnya, sudah menemukan solusinya gitu. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Kan begitu ya Bu Elis ya. Syukur Bu, jadi sekarang saya merasa lega gitu kan, karena memang jujur tadinya salah takut mengambil tindakan gitu kan dalam penyelesaian ini, tapi berkat coaching ini alhamdulillah ada gambaran untuk saya melakukan hal apa ke depannya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Bu Diah. Sama-sama Bu Elis. Kebetulan saya mau ada ini Bu Diah. Mau ada kegiatan nih Bu Diah, mengajarkan upacara. Iya, silakan dilanjut Bu Elis. Iya, silakan dilanjut Bu Elis untuk melanjutkan kegiatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya mau WA Bu Elis nih. Bu Elis kira-kira jam segini ada di kelas mana ya? Halo Bu Elis. Halo Bu Diah. Iya Bu Diah. Iya Bu Diah. Bu Elis, maaf saya mau tanya Bu Elis ada di kelas mana ya sekarang ya? Iya Bu Diah, saya lagi ada di ruang guru nih Bu Diah. Kenapa Bu Diah? Ada apa? Di ruang guru, kirain saya Bu Elis lagi ngajar, bukan ya? Di ruang guru. Saya boleh ganggu waktunya sebentar nggak Bu Elis? Pengen ngobrol nih sedikit. Oke Bu Diah. Silakan langsung ke ruang guru ya. Saya OTW ya Bu Elis ya. Oke, siap, ditunggu. Tok. Assalamualaikum Bu Elis. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Diah. Ya, masuk Bu Diah. Iya Bu Elis. Boleh duduk dulu Bu Diah. Iya, terima kasih Bu Elis. Iya, ini saya lihat Bu Diah kenapa ini mukanya kok kayaknya ada yang beda ini, kayak murung, kurang semangat, apa capek Bu Diah? Kenapa Bu Diah? Coba ceritain kenapa? Saya kesel Bu Elis. Waduh, udah kesel aja nih Bu Diah. Apa nih Bu Diah? Saya dapat laporan dari guru mata pelajaran yang lain tentang murid saya kelas 7G. Bilangnya ada 3 orang anak yang enggak ngerjain tugas sama ngumpulin tugas itu tepat waktu. Gimana nggak kesel saya Bu Elis? Terus kira-kira itu kenapa Bu Diah? Apa yang bisa saya bantu? Iya, hanya di sini saya datang ke Bu Elis. Saya pengen ngobrol dengan harapan
saya hadapi ini, Bu Elis. Oh, boleh boleh Budia. Terus apalagi Budia? Kayaknya Budia masih banyak nih yang mau diceritakan. Iya Bu, sebenarnya tuh saya hanya menginginkan murid-murid saya itu mereka menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap tugas atau PR yang diberikan sama Bapak Ibu guru, dan mereka mempunyai motivasi dari dalam diri mereka sendiri tanpa ada paksaan dalam untuk mengerjakan tugas tersebut. Begitu Bu Elis. Oh gitu. Terus emang Budia ada nggak sih menurut Budia hambatan atau gangguan yang menghalangi Budia dalam meraih tujuan tersebut? Iya, saya hambatan yang saya alami itu dari kelas saya itu di ketiga anak ini, Bu Elis. Mereka itu belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas. Tanggung jawabnya. Iya, terhadap untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan tepat waktu. Begitu Bu Elis. Terus kira-kira menurut Budia apa sih solusi yang sudah Budia lakukan sebelumnya ya? Apa yang sudah Budia lakukan? Iya, saya sudah di awal tahun pelajaran itu saya bersama murid-murid saya kelas 7G, kami sudah membuat kesepakatan kelas. Iya. Kemudian diwujudkan menjadi keyakinan kelas. Salah satunya itu ada isi tentang bertanggung jawab, guys. Kemudian keyakinan kelas itu juga kita bikin untuk 1 tahun. Ya, walaupun nanti di dalam proses pembelajaran keyakinan kelas itu bisa berubah-berubah sesuai situasi dan kondisi anak-anak. Begitu Bu Elis. Betul banget Budia. Terus apa sih rencana Ibu yang akan Ibu capai dalam mencapai tujuan tersebut? Apa rencana Ibu ke depan? Nah, tadi yang saya bilang di awal itu Bu Elis sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu Elis ya, agar kesepakatan kelas itu dibuat sesuai dengan harapan anak-anak. Iya betul. Buat anak ya semuanya ya. Iya, betul Bu Elis, sesuai harapan anak-anak satu kelas, kemudian di mana mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan, kemudian mereka dapat menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama selama proses pembelajaran. Kemudian apabila ada revisi, akan direvisi juga bersama-sama. Itu berikutnya dari hasil keyakinan kelas itu mereka mempunyai motivasi untuk belajar dari dalam dirinya sendiri dan mulai muncul rasa tanggung jawab di diri mereka. Begitu Bu Elis. Kemudian kemudian di samping itu saya akan berkolaborasi dengan orang tua murid-murid untuk mendampingi mereka di saat murid ini berada di rumah, karena guru di dalam rumah itu adalah orang tua. Jadi supaya orang tua dapat memberi motivasi juga agar murid-murid ini bisa lebih bersemangat dalam belajar, terutama mereka dapat lebih bertanggung jawab. Begitu Bu Elis, lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan mengerjakan tugas yang disampaikan sama Bapak Ibu guru dengan tepat waktu. Begitu Bu Elis. Karena kuping saya
panggil dan mereka sudah menyampaikan solusi dari mereka masing-masing gitu kan ya. Mereka berjanji Lalu juga ya. Gimana Bu Elis? Ya, Bu Elis. Halo, iya Bu Iya, Elis. iya, iya. Iya, Masih ada saya ya Bu. iya, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Ya. Saya sudah memanggil ketiga anak murid saya ini, dan mereka sudah mengakui kalau mereka melakukan kesalahan. Kemudian mereka berjanji nggak akan mengulanginya lagi, dan mereka akan memperbaiki kesalahan mereka, Bu Elis. Gitu. Itu menjadi harapan kita semua ya Bu ya. Terus Iya. Bu Dia, apa sih Bu Dia untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Dian tersebut? Iya, saya membuat ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya ini hanya satu, Bu Elis, di mana murid-murid saya itu dapat bertanggung jawab dan terhadap tugas yang diberikan sama Bapak Ibu guru, di mana mereka harus mengerjakannya dan mengumpulkannya tepat waktu. Jadi saya nggak dapat banyak sama murid-murid saya. Bukan lagi ya Bu Dia ya. Iya, mereka harus bisa bertanggung jawab sesuai kesepakatan kelas yang sudah kita bikin di awal. Begitu Bu Elis. Disiplin juga ya Bu Dia. Jadi apa yang kita inginkan juga anak kita tuh bisa terwujud ya Bu Dia ya. Iya. Subhanallah Bu Dia sebetulnya udah luar biasa banget tuh apa yang dia lakukan. Terus apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini Bu Dia? Ya, saya membuat komitmen ini, melakukan komitmen ini dengan berkolaborasi. Ini hal yang sangat mendasar bagi saya. Saya akan melakukan komitmen berkolaborasi dengan orang tua murid-murid saya ini, Bu Elis, supaya orang tua ini memberi motivasi kepada murid-murid saya ini agar lebih bersemangat belajar dan lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Begitu Bu Elis. Iya Bu Dia. Iya kan, saya kepental Bu Elis. Oke, kita lanjut ya. Oke Saya Bu Dia. kepental. Terus Nah, iya. tadi komitmennya, saya sampai komitmen saya ulangi ya Bu Elis ya. Oke. Saya membuat komitmen dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua di rumah agar mereka bisa memberi motivasi kepada peserta didik atau murid-murid ini agar untuk lebih bertanggung jawab terhadap mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu guru tepat waktu. Begitu Bu Elis. Kemudian untuk yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu siapa? Sudah tentu pasti yang membantu saya, karena saya sudah membuat komitmennya dengan orang tua. Saya berharap orang tua juga yang dapat membantu menjaga komitmen ini supaya tujuannya yang kita inginkan ini tercapai. Begitu Bu Elis. Kemudian untuk tindak lanjutnya nih Bu Dia dari sesi coaching ini, kira-kira apa tindak lanjutnya yang akan Bu Dia lakukan pada coaching ini hari ini? Alhamdulillah Bu Elis, setelah saya ngobrol sama Bu Senyum kayaknya Elis nih Bu gitu Dia kan nih. ya, iya, Enggak ya kan? saya mendapat gambaran gitu ya, terlihat dari wajah saya yang tadi awalnya saya tegang, emosi gitu ya Bu Elis, ya, terlihat dari wajah. Sekarang saya sudah bisa tersenyum Bu Elis karena saya sudah mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan gitu Bu Elis.
wabarakatuh.